Ahmad yang berjuang. Luar biasa. Izin perkenalan ini, nama saya juga Mas Dari, saya dari perawat PKU Jogja. Alhamdulillah saya bisa ketemu, senang sekali. Hari ini kita bersama dengan Ibu Nisa. Ibu Nisa, kita akan belajar tentang atau berbagi tentang ROM. Apakah itu ROM? Ada yang sudah tahu? ROM dari singkatannya Range of Motion atau pergerakan latihan menggerakkan sendi. Tentang sendi, pergerakan sendi. Di sini mungkin ibu-ibu sudah punya klien di rumah. Sudah? Belum? Ada yang sudah punya klien di rumah? Sudah? Ada yang pernah menemui luka pada badannya yang timbul karena tiduran terus? Ya. Kira-kira kenapa? Kurangnya mobilisasi lagi. Baring terlalu lama. Dari baring yang terlalu lama, kurang mobilisasi, itu menyebabkan posisinya dari rentang mesin tidak bergerak, kemudian baring lama, itu menyebabkan tekanan pada sistem kulit atau tulang, sehingga ketika itu tertekan, aliran darah, oksigen, nutrisi tidak lancar. Itu yang membuat jaringan itu tidak mendapatkan makanan. Sama seperti tumbuhan ketika tidak mendapatkan oksigen, makanan, itu akan mati. Itu yang membuat terjadinya luka. Jadi kulit itu yang mungkin di siku, di sini, di bagian punggung, di bagian tulang ekor, itu terjadi karena tidak mendapatkan darah yang ada kandungan oksigen dan nutrisi. Kenapa bisa tidak mendapatkan darah? Karena tertekan. Sama seperti kulit kita ketika kita kareti, kemudian membiru, kurang lebih seperti itu. Itu berlangsung lama, hari, bulan, akhirnya muncul kematian jaringan yang menyebabkan luka. Awalnya hitam kecil, terus lama-lama itu yang harus kita hindari, karena ketika itu muncul menjadi tempat masuknya infeksi. ROM kita akan bagi menjadi beberapa titik. Ada poinnya ada 22 poin. Yang pertama bagian leher, kemudian bahu, kemudian siku, pergelangan tangan, jari tangan, ibu jari, lalu kita turun ke lutut. Setelah lutut, paha, kemudian pergelangan kaki, jari kaki. Ibu, hari ini kita akan pelemasan otot ya Bu ya. Nanti kalau ada rasa nyeri, tidak nyaman, iya ya, kita kadang yang kita inginkan untuk bisa melatih atau bisa bergerak. Tapi hasilnya tidak kosong. Waduh, ini digambar. Aku dari gambarnya apa? Dari apa? Dari aktivitasnya Cipon. Oke, kita mulai dari leher. Leher yang sudah tahu sebelumnya loh. Ya, kita bisa bersama-sama melakukannya. Mulai dari leher. Monggo. Nanti saya pandu kalau ingin melakukan. Leher ya, dari posisi tegak lurus kita tekuk sampai paling enggak jatuh bisa lurus. Tapi kalau memang tidak bisa dan ada rasa nyeri, tidak nyaman,
Kalau pasien bisa melakukan sendiri, kita mau mandur. Oke, Bu, ayo kita tekuk dari lehernya, kita tekuk ke bawah. Bisa kok cuma gini, lebih dalam lagi Bu. Lebih dalam lagi. Jadi kita yang bisa melihat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 hitungan. Dari posisi tegak lurus seperti ini, kita tekuk dari tegak lurus ke bagian. Kemudian dari tegak lurus di tengah dada. Di sini ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Lanjut kita tekuk ke samping. Kalau dulu bilangnya patahkan. Kalau di guru olahraga saya juga Patahkan. Kita tekuk dari samping, dari tegak lurus ke kanan. 1, 2 sampai 5 sampai 10. Kemudian sisi sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Setelah tekuk kanan kiri, putar. Putar kanan boleh, putar kiri boleh. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Setelah dari leher kita bergerak ke bahu. Bahu yang kita lakukan adalah membuat tangan itu dekat dengan badan kita, kemudian menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah seperti itu tadi, seperti ini. Iya. Ya, saya sering mengerti kayak gitu. Iya. Ada. Iya. Dari kemudian dari tengah yang tegak lurus ini tadi. Ya, posisi lurus, baru ke tengah. Dari sini 5 sampai 10 detik. Kemudian setelah itu kita putar bahunya. Kita pegang sini, kita pegang tangannya. Yang saya Miriam. Apa dia Bu? Mama? Iya. Dapcin. Kemudian siku kita dari bahu setelah 3 tadi kita ke siku 1, 2, 3, 5 sampai 10. Kemudian tangan kita tengadahkan, telungkupan, tengadahkan, telungkupan, tengadah, telungkup, tengadah, telungkup. Oke. Kemudian kita tekuk ke dalam. Dalam itu. Dalam itu tubuh kita, dalam, keluar, dalam, keluar. 5 sampai 10 kali itu. Kenapa Mas Oga ini baik? Ini baik. Apakah harus ini rumah atau harus Kalau rumah, kan untuk pasien juga. jadi seperti ini di tengah dada. Dalam, keluar, 5 sampai 10 kali. Itu cuma 5 sampai 10. Boleh. Sekuatnya pasien. Sekuatnya jenengan berarti. Pasiennya itu kan kadang suka yang terlalu kaku, sudah terlalu kaku itu apa dari kelas 10 itu lanjut kan. Laras Bu. Saya ada pertanyaan tapi nanti kalau sudah selesai. Jadi ini nanti ketika pasien itu kita latih mungkin akan merasa nggak enak atau ingin berhenti. Nah, sebisa dari pasien. Misal hari itu kita sudah sampai 5 hitungan, besok kita sampai 6. Jadi meningkat. Jadi setiap harinya kita ada. Atau misalnya kalau ada muncul lagi misalnya saluran atau mungkin peradangan itu ada kakinya itu kita sudah bisa menyesuaikan. Ya. Kalau pasien ya. Mergonya rasa nah, ini tak usah pesan makan di makan ya, tak usah pesan. Ayo, sesibuk nanti sama makan di bawah aku yang ngomong. Jadi setelah perjalanan ke dalam ke sekuk, dalam keluar kita bergerak ke jari.
Apa yang dilakukan dengan jari? Kita kepalkan, kita renggangkan. Renggang itu berarti renggangkan semaksimal. Kemudian baru tangannya kita tekuk. Di sini dulu, dua, satu, dua, itu sampai jari yang lain dan sebelahnya. Kemudian dari sini kita tekukkan bagian ibu jari. Itu yang kita minta untuk menggugah dari posisi tegak lurus, kita tekuk seperti ini. Ini kemudian menyampai, kemudian berputar. Harus latihan dulu. Disamping, kemudian kita putar, kemudian berlawanan dengan ibu jari. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jari kanan itu bagian atas sudah. Ini normal saya pengen dipijat. Jadi perlu dibikin nggak sih biasanya? Yang tadi, yang sini tadi. Boleh. Ya, baru luar dalam, boleh juga seperti ini. Kemudian baru sebelah saja. Terima kasih. Lanjut ke lutut. Bagian lutut, posisikan kaki pasien lebih tinggi. Kemudian kita potong bagian bawah lutut. Kita tekuk 1, 2, 3, 4, 5 dan sebelahnya. Untuk paha kita tekuk ke dalam, keluar, dalam, keluar. Malah pasien itu Tapi ini jadi anjurkan untuk pasien pasca operasi tulang punggung. setelah juga kan ya Pak? Kalau bed restnya karena operasi tulang, ada bagian-bagian khusus yang memang tidak dilakukan, seperti ditekuk pinggangnya, itu posisi harus benar-benar lurus. Terus kemudian paha, kalau selain tulang pinggang, sini misalnya nggak ada. Ini kemudian setelah dari dalam keluar, boleh. Setelah paha selesai, kita bergerak ke bagian pergelangan kaki. Dari posisi tegak lurus seperti ini, kita tekuk ke depan, kembali, depan, kembali, depan, kembali, 5 sampai 10 kali. Baru dari tegak lurus ke atas, 5 sampai 10 kali. Kemudian setelah dari depan dan belakang kita tekuk ke arah samping. Selesai. Kemudian kita baru bergerak ke jari. Jarinya diapakan? Bagian jari-jarinya itu kita tekuk seperti ini. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Begitupun bagian ini. Kurang lebih seperti itu contohnya. Untuk cara perpindahan dari pasien dari bed ke bagian kursi secara umum adalah benar-benar jangan terlalu jauh dari pasien. Misal kita bisa untuk menggendong dari samping tidak apa-apa. Kalaupun memang harus didorong dari depan, benar kalau perlu pakai sapi. Kemudian sebelum kita pindah, pastikan dulu kursinya dikunci. Kalau memang kuncinya agak los atau gimana, kita pegang ke bagian yang berhenti. Misalnya meja atau apa. Kalau saya kok tak tarik ya pasiennya. Jadi, Pasiennya saya tarik turun. Nah terus dia kan masih bisa muter tuh, masih bisa berdiri terus muter, ya. Terus menempatkan pantatnya di mana ini jadi sampingnya gitu. Iya. Karena ada pasien yang mobilisasinya lebih besar. Misal bisa untuk itu,
berat terus dikasih penjelasan Kalau untuk itu kita harus persiapan satu sih. Kalau memang harus pindah dengan posisi yang harus dipegang, kita harus siapkan satu. Karena satu itu bisa untuk kontrol kita. Kalau memang kesusahan ya ada pendampingan yang membantu. ya beda. Kalau untuk memang saya sampai turun tempat aja ya Kalau saya kan pegang pasiennya beres, pertama prop. Untuk cara menggunakan sendiri kan tentu berbeda dengan pasien normal yang masih bisa beri saya untuk posisi dari figur. Iya, jadi kalau miring-miringnya insya Allah bisa. Cara ini menggerakkan sendinya kalau yang pasien dari posisi tidur ya, digerakkan sendi atau bagaimana? Iya, yang menggerakkan sendi. Soalnya kan kalau pasien stroke itu kan udah benar-benar kaku. Iya. Secara umum kaku itu memang terjadi karena memang tidak digerakkan. Iya. Ketika kita pertama kali mencoba untuk menggerakkan, itu akan merasa tidak nyaman. Tapi harus dilatih. Karena semakin nggak dilatih, semakin kaku. Bahkan bisa sampai kakinya itu kayak gini. Iya, bisa kayak gitu. Ya. Gitu ya. Besok ketika suatu saat pasiennya cuma bisa sudah bisa menggerakkan, kalau tidak bisa menggerakkan dia akan lemas sepenuhnya. Tapi kalau sudah bisa mulai menggerakkan kaki, dia akan nakut sendiri, nakut gitu, atau tangannya dia nakut terus. Dan ketika seperti itu tidak akan sulit. Pasien itu benar-benar lurus. Oke, berarti benar-benar semua itu kaku. Jadi misalkan Kaku atau lemas? aku nggak bisa digerakkan. nggak bisa, jadi misalkan miring ke kiri bukan miring ke kiri, mau dimiring ke kanan itu benar-benar susah. Kalau waktu saya pegang si pasien itu memang sudah seperti itu. Jadi misalkan saya disuruh gerakin tangannya, mau tak kasih simulasi buat gerakin tangan itu, tapi kan pasiennya udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa gitu. Jadi misalkan saya mau gerakin si tangannya si pasien, misalnya bikin gerakannya itu mesti ada perubahan dong, masih tanda kalau itu nggak ada. Itu solusinya gimana? Kalau saran saya tetap harus dilatih. Karena kembali saya sampaikan tadi, semakin nggak dilatih, semakin mungkin progresnya nggak begitu. Tapi sama ketika stroke seperti itu, pergerakan progresnya bagusnya itu pelan-pelan seperti itu, mulai dari sudah masuk di usia rentan. tetap harus dilatih. Karena yang kita latih bukan tulang, tapi otot. Insya Allah untuk otot. Jadi sini aku tangannya di sebelah sini kan sampai benar-benar pangkalnya gede banget. Apalagi sudah mungkin ada bengkak atau apa, itu mau mencabut bengkak tuh. Iya. Jadi sudah tidak bisa fleksibel lagi. Misal kita tekuk ya semampunya. Kita sambil lihat ekspresi wajahnya. Misal hari ini kita tahu pasiennya sudah bisa lemas seperti ini. Besok kita coba lagi ada. Biasanya kan saya melakukan kayak itu kan kalau habis tidur itu kan masih enak-enaknya. Bisa lemas, relax. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, intinya adalah leher, bahu, siku, belakang tangan, jari, jari. Itu tetap dilakukan. Sesuai dengan Oke, itu poin-poinnya sama. Misal dari posisi kemudian seperti ini, kita itu benar-benar aku udah nggak bisa itu cuma gini. Kalau itu harus misalkan jari saya terus kamu awalnya selama tahun ada sih. memang progresnya lama. Soalnya kan dari pihak keluarganya itu misalkan saya melakukan terapi terus kelihatan dengan terus ada goyang terus kita tuh rutin ya ini ya. Kebanyakan memang pasien itu Jadi tangannya
dibuka, baru mau dibuka ini terus kayak tema gitu, iya. Itu bisa dikomunikasikan Iya. dengan keluarganya. Memang kalau memang satu membatasi, jadi ibu ini kita lakukan untuk supaya lolos. Harapan kita walaupun progresnya nggak langsung kelihatan, tapi bisa kita. Saya cepat gini, akan pasien saya kan gini kan sudah bisa gini, tapi masih ini kakinya udah Diberi Bola bola kayak duri sudah saya terapi kayak itu, tapi ya ada hasilnya. Pasien saya minta sih supaya cepat gitu. kalau memang pengen cepat, keluarga yang bisa mati. Jadi ini misal contohnya nih, jadi kan latih pagi, Yang hari saya iya, yang hari sore ya. sore datang, keluarga bisa mati itu di saat Jantung dari ibu tidak. Jadi Jadi boleh ada dilakukan sering mungkin. ya, frekuensinya bisa. Terus memindahkan pasien saya belum pernah memindahkan. Misalkan miring ya, kalau gini, pasien itu mesti kasih respon Pak. Jadi si dari kita keluarga pasien saya pegang itu sih khusus satu kelas memang nggak ada ya. Saya kan jaga nih, yang lupa dan itu Iya, bisa dikomunikasikan ke keluarga dulu, walaupun ini tetap harus berkomunikasi. agak dibukuin gitu juga. Paknya responnya tuh enggak. Berarti memang sensitif dengan perubahan posisi karena postural impotensi. Yang lebih seperti itu, mohon maaf waktunya sudah habis. Semoga